Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara, Anda bertanya Alkitab menjawab episode 94, 0812 9085 dan seterusnya. Om Erastus Sabdono, Shalom, puji syukur kepada Allah Bapa yang baik, saya bisa belajar firman Tuhan dengan benar dari Om Erastus. Tidak ada pendeta yang pernah saya temui yang penuh hikmat dan murah hati, memberitakan firman Tuhan yang hidup. Om, saya mau nanya apa arti ayat Amsal 26 ayat 2 dan apa arti burung di dalam ayat tersebut? Terima kasih. Amsal 26 ayat 2 kita baca dulu ya. Amsal 26 ayat 2. Seperti burung pipit mengirap dan burung layang-layang terbang, demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Ini hanya sebuah ilustrasi, seperti burung pipit beredar-edar, ya, wandering, dan burung layang-layang terbang. Demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Maksudnya orang bisa mengutuk orang lain dengan mudah, seperti saya kutuk lo nggak menikah. Bahkan orang tua pun kalau tidak benar main kutuk anak, itu pun tidak akan terkena kepada anak. Kecuali anak memang memberontak kepada orang tua, tidak dikutuk orang tua pun sudah terkutuk. Ya, burung di sini hanya sebuah ilustrasi, seperti burung beredar-edar, ya. Itu artinya ya tidak ketentuan. Jadi jangan takut. Kalau orang mengutuk kita tanpa alasan, tidak akan terjadi. 08533157 dan seterusnya. Salam Pak Eras, mohon penjelasan tentang 1 Korintus 11 ayat 27 sampai 31. Barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan. Perlu saudara ketahui bahwa perjamuan kudus dulu itu bukan pakai anggur yang hanya satu seloki atau roti yang hanya sepotong pakai hosti. Rotinya ya roti untuk dimakan. Anggurnya anggur Pak, cukup untuk diminum. Jadi benar-benar makan besar. Seperti kita kalau makan besar. Kalau kita menggunakan nasi, mereka menggunakan roti. Nah, ada orang-orang yang tidak makan di rumah, sengaja makan dengan serakah dalam perjamuan bersama dengan saudara-saudara seiman itu. Itu dengan cara yang tidak layak. Yang kedua, minum sampai mabuk. Itu cara yang tidak layak. 3, ikut perjamuan kudus tetapi tetap hidup di dalam dosa. Itu juga cara yang tidak layak. Ya. 1, makan dengan serakah. 2, sampai mabuk-mabukan. 3, ikut perjamuan kudus tapi masih hidup dalam dosa. Untuk konteks zaman itu ya. Kalau untuk konteks zaman kita ya jelas tidak sampai kenyang, tidak sampai mabuk. Tetapi kalau ikut perjamuan kudus tetapi tetap hidup dalam dosa, itu juga dengan cara yang tidak layak, yang bisa mendatangkan hukuman. Maka dalam perjamuan kudus, kadang-kadang seorang pemimpin perjamuan kudus mengatakan, kalau Anda tidak mau bertobat, tidak usah makan roti dan minum anggur ini. Sebab kalau kita makan roti perjamuan, minum anggur perjamuan, menunjukkan kesediaan kita untuk hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, persekutuan di dalam kekudusan dan kesuciannya, dan dalam penderitaannya.
Perjamuan kudus juga tidak boleh sekedar dipakai untuk kesembuhan, supaya mengalami kesembuhan. Kesembuhan bisa terjadi, setuju. Tapi bukan karena kesembuhan itu orang mengikuti perjamuan kudus. Apalagi perjamuan kudus digunakan supaya bebas dari kutuk kemiskinan, supaya dagangnya lancar, supaya enteng jodoh, punya anak, dan lain-lain. Itu tujuan motif yang salah dalam perjamuan kudus. Itu pun termasuk dengan cara yang tidak layak. Selanjutnya tentang roh jahat yang dari Tuhan yang mengganggu Raja Saul. 1 Samuel pasal 16 ayat 14. 1 Samuel pasal 16 ayat 14 ada roh jahat yang dari Tuhan ya, masuk atau mengganggu Raja Saul. Maksudnya roh jahat yang diizinkan Tuhan. Ya. Bukan dari Tuhan, artinya Tuhan juga memiliki roh jahat, tetapi yang diizinkan Tuhan. Seperti Ayub yang diuji oleh iblis. Itu iblis yang diizinkan Tuhan menguji atau mencobai Ayub. 081236 15 dan seterusnya. Selamat Pak Eras, salam hormat kami buat Bapak saya dan suami anggota Ekumene Bible Course dan selalu mengikuti ibadah dan seminar-seminar live streaming Bapak. Bagi kami setiap pemberitaan firman yang Bapak bawakan akan menggiring kami pecinta suara kebenaran di mana saja menjadi keluarga kerajaan Allah. Terima kasih banyak Pak. Oh ya Pak, sewaktu saya baca lagi buku tentang surga di bab kebangkitan, hati saya tergelitik ingin tahu. Tuhan Yesus kan bangkit setelah dikubur dengan tubuh kemuliaan. Bisa diraba, bisa makan dan minum. Pertanyaan saya Pak, kalau kita manusia sudah meninggal, tentu belum punya tubuh kemuliaan karena Tuhan Yesus belum datang lagi. Ya, tapi bagaimana dengan roh kita Pak? Apakah masih di dunia ini selama beberapa hari atau apakah roh kita langsung berada di tempat penampungan sementara? Bagi orang percaya langsung di tempat penampungan sementara atau Hades atau di intermediate state. Terima kasih Pak atas jawabannya. Bapak di surga selalu memberkati Bapak dan semua anggota Truth ID. Terima kasih juga Ibu Asnawati. Ya. Jadi setelah kita meninggal langsung di Hades. Tentu bagi orang percaya Hades yang nyaman yang juga digambarkan sebagai pangkuan Abraham. Plus 886 9665 1 dan seterusnya. Shalom Pak Era, sejak 2016 sering mendengar khotbah Bapak, saya merasa ada perubahan yaitu dunia tidak menarik lagi dan tidak menginginkan kesenangannya apapun bentuknya. Tetapi kenapa saya masih sering menyalahkan orang lain walaupun orang itu yang bersalah. Masih mudah marah-marah dan pukul anak-anak sekitar 2 tahun. Sering tiba-tiba teringat kesalahan masa lalu padahal sungguh-sungguh minta maaf ke Tuhan. Bagaimana Pak cara mengontrol perasaan yang sering menyalahkan orang lain dan emosi? Yang pertama harus memperkuat diri dengan kebenaran firman yang memadai. Jadi jangan berhenti mendengar YouTube khotbah. Yang kedua punya komitmen untuk benar-benar hidup tidak bercacat, tidak bercela. Selalu berpikir kalau Yesus hidup pada zaman sekarang kira-kira melakukan hal ini tidak. Menyalah-nyalahkan orang lain, memukul anak dan seterusnya. Karena kita ini saksi Kristus harus berperilaku seperti Kristus dan itu harus diingat terus. Ya, yang ketiga, beri waktu untuk meditasi, merenungkan hidup, merenungkan hadirat Tuhan, merenungkan diri. Ya. Jangan nonton film dan bergaul dengan orang yang tidak patut. Ya, selalu mengupdate penyerahan diri kepada Tuhan. Dan saya ingatkan bahwa kesabaran itu diberikan tidak dengan cara mistik. Dengan sendirinya lalu jadi sabar. Penguasaan diri tidak diberikan secara mistis, langsung bisa mengendalikan diri. Justru Tuhan memberikan kita kesabaran dan pengontrolan diri dari pengalaman hidup yang kita hadapi. Dari pengalaman hidup yang kita hadapi, kita belajar untuk menguasai diri. Harus bisa melewati masa sakau, istilah saya. Seperti kalau orang kecanduan narkoba,
Pada waktu kecanduan dia harus berjuang untuk melewati masa sakau ini. Kalau terus akhirnya dia akan terbebas dari obat itu. Ya, demikian pula kita waktu memarah lewati masa sakau. Pada waktu kita ingin satu hal yang tidak patut, tahan sampai bisa melewatinya. Dan kita akan bisa memenangkan pergumulan itu. Kesabaran, ya, penguasaan diri harus kita peroleh melalui pergumulan, lewat proses. Oke, 0812 6533 dan seterusnya. Salam Bapak Erastus, dalam kurung Bapak rohani saya. Saya adalah seorang anak pendeta dari Sinode Lama Bapak. Melihat jawaban-jawaban Abam terdahulu, saya berdamai dengan diri sendiri untuk tetap bertahan, tidak banyak bicara, jadi berkat walau dari mimbar ayah saya mengatakan Bapak, Pak Eras sesat. Panas hati saya, tidak bisa dipungkiri. Tetapi sekarang saya merdeka melayani seperti yang Bapak katakan. Ibadah paling lama 2 atau 3 jam. Tapi selebihnya terus dengar khutbah Pak Eras di YouTube. Saya berubah setelah mendengar khutbah Pak Eras. Saya yakin ada jejak Tuhan menuntun saya mendengar khutbah Pak Eras. Dan saya berjuang menjadi korpus delikti. Justru ini anugerah terbesar buat saya. Saya mau bertanya Pak, sewaktu hidup pelayanan Tuhan Yesus dalam menyembuhkan orang sakit selalu diidentikan dengan roh jahat. Kalau kerasukan atau kesurupan saya mengerti. Tapi kalau penyakit itu kan bisa genetik atau pola hidup tidak sehat. Karena saya melihat ini berdasarkan banyak penginjil-penginjil daerah mengidentikan penyakit seperti roh jahat. Diusir dan ditengking. Padahal menurut saya tidak semua penyakit dari roh jahat. Demam sedikit ditengking. Bahkan orang Kristen terlalu gampang sakit sedikit bilang darah Yesus menyembuhkan. Saya rasa itu sikap tidak hormat sama Raja kita. Mohon pencerahannya Pak. Ya ini benar sekali ya. Yang menulis ini. Tidak semua sakit itu berasal dari iblis atau setan. Dan kalau kita membaca Alkitab, Tuhan Yesus tidak selalu mengusir penyakit yang diidentikan dengan setan. Ada beberapa, tapi tidak semuanya. Rupanya pada zaman Yesus itu ada banyak penyakit yang diakibatkan karena kuasa kegelapan. Tapi hari ini banyak penyakit yang disebabkan karena tidak hidup dalam pola makan, pola hidup yang baik. Dan itu tidak bisa main tengking saja. Main tengking dengan nama Yesus berarti sikap tidak hormat kepada Raja kita Tuhan Yesus. Itu benar. Jadi pandangan atau perspektif dari saudara yang memberikan SMS ini benar sekali. Ya. Jadi sakit bisa karena genetik, karena pola hidup tidak sehat dan seterusnya. Tidak selalu karena kuasa gelap. Yesus sendiri juga tidak selalu mengidentikan orang sakit dengan kuasa gelap. Walaupun beberapa kali Yesus melakukan pengusiran orang sakit yang diidentikan dengan kuasa gelap. Ya, saya kira cukup ya, puji Tuhan. Saya merasa didukung oleh anak pendeta dari sinode yang bapaknya kalau di mimbar mengatakan saya sesat. Nanti kita akan melihat ya di pengadilan Tuhan. 0817 4992 dan seterusnya. Salam Pak Eras, menurut yang saya pahami, orang yang sudah meninggal sekarang ada di tempat Hades dan Hades yang nyaman dan tidak nyaman. Pertanyaan saya, dengan adanya Hades nyaman dan tidak nyaman, apakah itu berarti begitu orang meninggal langsung sudah diadili? Karena sudah ada pemisahan tempat Hades nyaman dan yang tidak nyaman. Sebenarnya pengadilan itu sudah merupakan fakta. Tidak perlu kita mempersoalkan kapan, bagaimananya. Sebab kalau Alkitab berkata penghakiman dimulai dari rumah Allah itu artinya sejak di bumi. Ada pemisahan. Maksud firman Tuhan bahwa ada pengadilan artinya atau maksudnya setiap perbuatan itu harus dipertanggungjawabkan. Kalau di dalam kitab Wahyu ada pengadilan tahta putih, itu maksudnya bahwa setiap orang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Adapun kapan itu terjadi dan bagaimana, kita tidak perlu mempersoalkan. Yang penting fakta pertanggungjawaban itu ada. Apakah di tempat penampungan sementara kita bisa mengenali keluarga kita atau orang yang kita kenal? Mengingat kita belum memperoleh tubuh kebangkitan. Ya, belum memperoleh, tapi bisa saling mengenal. Seperti Lazarus mengenal orang kaya atau orang kaya mengenal Lazarus. Seperti Abraham mengenal orang kaya atau sebaliknya di Lukas pasal 16. Apakah Tuhan Yesus ada di sana di Hades yang nyaman atau orang-orang saleh dan orang-orang percaya yang dibenarkan saja? Memang tidak pernah ditulis dalam Alkitab bagaimana Tuhan menampakkan diri di Hades itu. Tapi tentu kalau di situ ada anak-anak Allah, pasti Allah menyatakan kehadirannya. Terima kasih Pak Eras untuk penjelasannya. Kembali kasih. 082 21889 dan seterusnya. Salam Pak Eras, saya pecinta suara kebenaran. Maaf Pak, saya ingin sedikit mengkritik pengajaran Bapak tentang perkawinan di surga. Ketika Bapak mengatakan di surga nanti kemungkinan bisa adanya perkawinan di surga. Hati saya kok berkata tidak tepat ya Pak. Karena ya tidak mungkinkah nantinya di surga. Karena ya tidak mungkinlah nantinya di surga. Maaf ya Pak, maaf. Bisa berhubungan seks di depan mata Tuhan dan jadi seperti surganya tetangga sebelah dong Pak. Ada 7 bidadari? Ya. Ada 72 bidadari. Ya, kalau menurut saya sih sebaiknya harus tegas mengatakan tidak ada perkawinan di surga sih Pak. Soalnya Alkitab di Perjanjian Baru tidak menuliskan hal ada perkawinan di surga. Dan pengajaran tentang perkawinan di surga ini menurut saya mengurangi nilai kebenaran Injil yang murni. Maaf ya Pak, saya hanya sedikit mengkritik. Sekali lagi mohon maaf ya Pak, terima kasih, Tuhan berkati. Oh enggak apa-apa, saya juga sebenarnya tidak suka mengajarkan adanya perkawinan di surga. Makanya saya tidak mengatakan ada, tapi juga saya tidak mengatakan tidak ada. Kalau saya berkata udah nggak ada saja, itu tidak jujur, itu tidak fair. Hati saya atau saya sebagai seorang teolog merasa itu tidak jujur. Nah, nanti di dalam penjelasan saya mengenai surga, 2 sesi khusus membahas soal ini. Bicara soal seks itu kudus, bicara soal mandat prokreasi dan lain sebagainya. Tidak bisa saya jelaskan satu kalimat. Ya. Jangan berpikir tentang seks itu di hadapan Tuhan. Ya tentu hubungan seks nggak di depan Tuhan, saudara. Nanti di dunia akan datang itu keadaan masyarakat dunia seperti hari ini. Tidak pernah kepikir ada hubungan seks di depan mata. Tidak pernah kepikir ada 72 bidadari. Tidak ada. Itu mah jorok. Dan itu betul-betul busuk. Tidak ada kepikiran begitu. Kita pun juga tidak memikirkan kalau nanti kita meninggal di dunia kita akan diberi cewek atau wanita cantik. Kita juga tidak pikir bagi pria. Karena bagi kita kalau meninggal dunia kita bertemu dengan Tuhan Yesus cukup. Dan kalau saya ditanya siapa orang yang paling kau harapkan bersamamu, ya istri saya. Apakah nanti jadi teman atau jadi pasangan hidup ya enggak masalah. Jadi saudara nanti ikuti dulu penjelasan saya. Jangan mendengar apa kata orang yang menggoreng itu. Wah ini pendeta mikirin seks melulu. Loh, kita sendiri di jemaat sudah mengikrarkan kalau pasangan hidup kita meninggal kita tidak menikah. Kita mengikrarkan diri untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela dan kita siap juga dibawa ke pengadilan Tuhan. Dan jangan sampai saudaraku itu namanya haters ya, itu suka melebih-lebihkan apa yang tidak kita katakan. Sebenarnya pada mulanya pembahasan mengenai surga saya tidak akan menyinggung soal perkawinan di surga, tetapi sudah terlanjur basah. Saya dibully di medsos, maka saya akan katakan dengan panjang lebar. Dan bila paling tidak itu 2 kali pertemuan. 2 sesi maksud saya. Kita bongkar satu persatu mengenai apa kata Alkitab mengenai hal itu. Ya, yang mau terima silakan, nggak terima juga silakan lah. Kita juga tidak ingini seks kok. Ya, oke. Nanti ikuti dulu, jangan berkomentar dan jangan terima dengan mudah
suara-suara yang bukan dari saya sendiri. 0821995554 dan seterusnya. Salam Om Erastus, saya hamba Tuhan juga, puji Tuhan. Pertanyaan saya, apakah orang yang sudah puluhan tahun berpisah dengan pasangannya bisa menikah lagi? Saya sekarang sedang melayani konseling pasangan ini. Saya tidak berani untuk memberikan approve karena saya berpemahaman bahwa pasangan itu sekali seumur hidup. Saya pernah menonton seminar Om Erastus tentang bolehkah bercerai, tetapi itu di YouTube channel Ecclesia Voice, bukan di channel Truth ID. Dalam seminar itu Om Erastus berkata tidak bisa diputuskan bercerai secara ontologi, tapi harus dilihat secara kasus konseling, sehingga bisa memutuskan bisa bercerai atau menikah lagi. Mohon pencerahannya ya Om Erastus, pasangan yang saya layani. Om Erastus, pasangan yang saya layani, saya katakan kepada pasangan ini bahwa mereka harus tanya Tuhan. Oke, nomor telepon ini seorang hamba Tuhan akan saya beri buku saya mengenai bercerai supaya lebih jelas ya. Saya kalau menjelaskan satu kalimat nanti salah ya, harus jelas ya. Saya bukan setuju ada perceraian, kita harus ikuti firman Tuhan. Tidak boleh bercerai. Tetapi tidak ada kemutlakan kecuali Tuhan. Tetap ada kasus-kasus yang harus diperhatikan dengan benar. Kawin paksa, di bawah todongan senjata, di bawah todongan hutang orang tua, maka anak harus menikah. Dan seterusnya, masih ada kasus-kasus ekstrim yang harus dilihat. Ya. Om Erastus, saran saya Om Erastus merumuskan secara sistematis ajaran Om seperti Bapak. Gereja seperti contoh Calvinis yang punya tulip, terus dipublis untuk tolok Indonesia. Saya koleksi buku Om, ada 10 judul buku Daily Enlightenment. Mohon maaf, pesannya panjang sekali. Saya sudah menganggap Om itu Bapak rohani saya rindu ketemu Om Erastus di LB3. Kepada Saudara Billy Budiman, ini masih muda. Saya appreciate sama you. Saya appreciate. Saya percaya Tuhan mencari orang-orang seperti Anda untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Ya, Billy, mari bersama kita menyampaikan kebenaran Injil yang murni. Ya. Nanti sekretaris saya akan menghubungi Anda atau staf saya dan buku-buku saya akan dikirim ke tempat Anda. Khusus untuk pendeta, ya, bukan untuk awam, khusus untuk pendeta. Dan tentu pendeta yang memang tidak mampu membeli. Saya tidak tahu Billy mampu atau tidak, tapi tetap akan saya kirim. Bagi jemaat, Anda bisa mengganti ongkos cetak supaya kita bisa cetak untuk banyak hamba-hamba Tuhan lain. 0812 361 dan seterusnya. Selamat Pak Era, saya bertanya lagi ya Pak. Setelah saya mendengar pengajaran Bapak di Ekumene Bible Course tentang surga episode 4 kemarin, berbicara tentang kebangkitan dan pagi ini saya membaca Injil Matius 27, saya terdiam di ayat 25 sampai 23. Pemikiran saya, banyak orang kudus telah mendapatkan tubuh kemuliaan. Mereka ini masuk ke dalam kebangkitan pertama ya Pak, dan mereka ini bisa seperti Tuhan Yesus. Karena ayat 53 mengatakan masuk kota kudus. Kota kudus ini berbicara apa ya Pak? Kota kudus ini Yerusalem maksudnya. Ya. Lebih mungkin Yerusalem daripada Yerusalem baru. Tetapi intinya mereka betul-betul bangkit dengan tubuh kebangkitan. Apakah masuk Yerusalem ataukah Yerusalem baru? Tapi menurut saya Yerusalem di bumi, kan dikatakan di situ orang melihat dia, menampakkan diri kepada orang banyak. Jadi bukan di surga. Yerusalem di sini pasti menunjuk Yerusalem di bumi. Setelah itu orang kudus pergi kemana ya Pak? Apakah mereka ke Paradisos atau kemana ya Pak? Ke Paradisos itu Pardes atau Firdaus. Itu hanya menunjuk suasana, bukan menunjuk tempat. Perhatikan lagi nanti yang saya ajarkan. Mereka langsung ke tempat di mana Elia, Musa, Henok berada. Dan juga Yesus. Sedangkan penjahat di samping salib Tuhan, tidak. Penjahat di samping salib Tuhan itu di Paradisos atau di Pardes atau di Hades yang nyaman.
Tolong dijawab ya Pak. Terima kasih banyak Pak Eras. Kasih karunia menyertai Bapak dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Jelas ya, kebangkitan pertama itu orang-orang saleh itu. Jadi kebangkitan pertama bukan nanti, tapi sudah. Kalau dalam kitab Wahyu ada kebangkitan pertama, itu sebenarnya harus dipahami bukan nanti, tapi sudah, atau lebih menunjuk kepada kebangkitan gairah semangat martir. Oke. 08239888 dan seterusnya. Salam Pak Pendeta Eras, saya ikuti khotbah dan renungan Bapak sejak tahun 2014. Saya mengerti keselamatan dari pengajaran yang Bapak berikan. Awal-awal saya tekun dengan radio suara Nusa Bahagia di kota Jayapura. Hingga sekarang sudah bisa akses khotbah. Renungan melalui YouTube Pak Pendeta. Saya ingin dapatkan postingan apakah sudah dibukukan. Salam kasih Pak Pendeta. Apa ini? Keselamatan dan pengajaran. Ada sebagian sudah dibukukan, sebagian tidak ya. Oke. Saudara Tommy Wakum, umur 59. Nanti akan kami infokan ya. Oke. 0819324463 dan seterusnya. Salam Pak Eras. Maaf saya menggunakan channel ini untuk bertanya tentang Ekumene Bible Course topik surga. Ada hal yang mau saya tanyakan yang saya tangkap ketika awal mula sebelum manusia diciptakan sudah ada tempat yaitu surga di mana tempat Allah Bapa, Allah Anak, para malaikat dan Lucifer berada. Termasuk ketika Lucifer memberontak di surga. Ketika Tuhan menciptakan manusia ditempatkan di Taman Eden, apakah itu sama dengan surga pada penjelasan saya sebelumnya tersebut? Bukan. Taman Eden itu di bumi. Ya, bukan di surga. Di bumi ini. Lalu kalau Tuhan Yesus sekarang sedang menyediakan tempat bagi kita orang percaya nanti, yang mana itu ada LB3? Apakah itu berbeda dengan tempat terjadinya pemberontakan Lucifer tersebut? Langit baru, bumi baru itu pasti tempat baru. Nah masalahnya apakah sama dengan tempat Lucifer yang memberontak? Belum tentu. Ya, belum tentu. Apakah tempat Lucifer memberontak itu adalah nantinya tempat orang-orang yang akan menjadi keluarga kerajaan Allah, sedangkan yang Tuhan Yesus sediakanlah tempat untuk anggota masyarakat di mana nantinya juga orang-orang menjadi anggota keluarga kerajaan akan memerintah. Ini pertanyaan yang cerdas dan memang sedang saya persiapkan untuk saya urai secara detail nanti di masalah surga. Jadi tolong ikuti di episode-episode berikut saya akan menjelaskan hal ini. Ya, tentang Yerusalem baru dan wilayah sekitarnya. Ada pembahasan mengenai Yerusalem baru dan wilayah sekitarnya. Itu ada satu pokok khusus. Terima kasih. 0895-3263-33 sekian. Salam Pak Eras, mendengar pembahasan tentang surga yang keempat, Pak ada yang mau saya tanyakan. Untuk yang sudah meninggal di Seoul, tempat yang tidak nyaman, apakah mereka sekarang sudah mengalami penyiksaan? Terima kasih. Sudah. Terpisah dengan Allah itu penyiksaan. Jadi ketika orang kaya berkata, suruh Lazarus menaruh air di lidah. Itu kemungkinan bukan air mineral atau lidah-lidah fisik. Itu masih dalam bentuk roh. Tapi kehausan yang hanya bisa diisi oleh Allah. Hanya diisi oleh Allah. Tetapi berhubung mereka tidak menemukan Allah, kehausan itu tidak akan terpenuhi. Betapa mengerikan keadaan itu, bukan? Jadi mari kita cari Tuhan selama kita masih hidup di dunia ini. Masih memiliki kesempatan. Masih memiliki kesempatan berdamai dengan Allah. Jadi sudah ada penyiksaan. Keadaan terpisah dari Allah itu siksaan. Ya. Oke. Baik, saudara-saudaraku sekalian. Kita akan lanjutkan berikutnya di episode yang ke-95. Tuhan memberkati.